terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Ibu Hafijah selaku moderator kita pada malam hari ini. Baiklah, tadi sudah diperkenalkan ya kurikulum fit saya, nama dan sebagainya. Oke, ya tidak terasa ya sudah hari keempat kita melaksanakan Diklat Pendidikan Nasional dengan tema pembelajaran berdiferensiasi untuk peserta didik dalam Merdeka Belajar. Dan pada kesempatan ini, ya saya adalah pemateri terakhir dari Diklat Pendidikan ini. Tapi di sini juga banyak ya Bapak dan Ibu para pendidik yang luar biasa, baik itu di sekolah dan universitas. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat semuanya ya. Malam. Langsung saja pada malam hari ini, pada kesempatan ini saya menjelaskan sedikit, tapi kita di sini juga saling belajar ya, kita saling berbagi ilmu satu sama dengan yang lainnya. Jadi kita saling sharing, diskusi, bagaimana berbagi pengalaman, bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu di sekolah atau di universitas, demikian juga kami bagaimana pengalamannya. Oke, baik, langsung saja saya akan memaparkan sedikit materi saya mengenai pentingnya pembelajaran berdiferensiasi untuk peserta didik dalam Merdeka Belajar. Baik, untuk poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih pentingnya pembelajaran berdiferensiasi untuk peserta didik dalam Merdeka Belajar. Ya, next. Oke, baik. Nah, aneka ragam kemampuan pembelajaran yang ada dalam suatu kelas itu kadang membuat seorang guru atau pengajar, guru atau dosen itu harus berpikir kreatif dan juga inovatif agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan juga membuat peserta didik senang saat belajar. Nah, namun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana membagi waktu bahan ajar yang sesuai dan juga perhatian terhadap semua peserta didik, sedangkan tenaga pengajar hanya satu, sedangkan yang dihadapi ada puluhan peserta didik, bahkan ratusan. Nah, baik di sini ditekankan lagi oleh Ricard pada tahun 2008 mengatakan bahwa dalam teori perkembangan kognitif, peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya. Nah, kemudian heterogenitas peserta didik tersebut di dalam kelas sudah menjadi kepastian dan mereka memiliki kemampuan yang begitu berbeda. Jadi baik dari segi emosi, intelijensi, sosial, akademis, ekonomi, dan sebagainya itu berbeda, berangkat dari latar belakang yang berbeda. Nah, oleh sebab itu terdapat sebuah strategi pembelajaran yang berusaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, strategi pembelajaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu dalam pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran yang kita butuhkan yang paling tepat adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sudah dari kemarin, dari hari pertama, hari kedua, dan bahkan mungkin hari keempat ini sudah disampaikan pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Namun di sini saya juga perlu menegaskan ya sedikit saja, itu pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi tersebut merupakan suatu cara yang sistematis untuk menginstruksi pembelajaran bagi siswa yang memiliki berbagai kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar.
Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini juga merupakan serangkaian keputusan. Jadi yang dibuat oleh tenaga pengajar yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Jadi di sini pengajar benar-benar dituntut untuk mampu merangkaikan keputusan, merangkaikan berbagai akal dalam benaknya untuk bisa bagaimana mengatasi peserta didik dalam proses pembelajaran agar kebutuhan dari setiap peserta didik tersebut dapat terpenuhi. Nah, hal tersebut berarti keputusan yang diambil dalam pembelajaran yang berdiferensiasi harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik dan bagaimana tenaga pengajar merespon setiap kebutuhan belajar tersebut. Baik, jadi Bapak dan Ibu yang luar biasa, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan pada akhirnya memberikan hasil yang optimal. Nah, ini terjadi karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Jadi peserta didik yang menjadi pusat pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik merupakan pihak yang perlu mendapat perhatian lebih, sehingga pembelajaran dapat memiliki makna dan berarti. Nah, hal tersebut artinya yang diperhatikan yang pertama adalah peserta didiknya. Apapun keadaan dan bagaimanapun kemampuan seorang peserta didiknya. Jadi hal pertama dan utama yang kita perhatikan dalam proses pembelajaran adalah bagaimana kesiapan peserta didiknya. Ya, apalah gunanya kita mempersiapkan semua elemen, misalnya adanya sarana dan prasarana, adanya fasilitas yang seperti apa, tapi tidak tidak ada peserta didik atau kurang kesiapan peserta didik ya. Nah, setelah peserta didiknya kita siapkan, baru kemudian kita melangkah ke komponen yang lainnya. Seperti bahan yang diperlukan, fasilitas atau media yang cocok dan mendukung, dan juga semua yang harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sangat berhubungan erat dengan kurikulum Merdeka Belajar atau Merdeka Belajar. Jadi keduanya memiliki arah dan tujuan yang sama. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik atau anak dianggap sebagai pusat atau sentral dan dianggap sebagai individu yang unik dan berbeda-beda. Begitu pula dalam Merdeka Belajar. Jadi keduanya itu sama-sama menitik beratkan pada kebutuhan peserta didik. Nah, persiapan tenaga pengajar dalam memutuskan strategi pembelajaran yang diterapkan. Jadi semua itu berangkat dari hasil dari identifikasi terhadap profil dan kebutuhan setiap peserta didik. Nah, agar dapat terlibat penuh selama pembelajaran berlangsung dan juga dapat membuat pembelajaran terasa menyenangkan bagi semua peserta didik. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mengeksplorasi semua potensi yang dimiliki, maka siswa dapat merdeka dalam menentukan tujuan, cara, dan hasil belajarnya. Jadi, tugas pendidik baik itu guru ataupun dosen hanya sebagai fasilitator dalam menuntun berkembangnya potensi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kurikulum Merdeka Belajar memberi ruang, ya. Jadi kurikulum Merdeka Belajar di sini dapat memberikan ruang bagi siswa untuk menentukan kodrat dirinya, dan pendidik telah menuntut siswanya untuk mencapai hal tersebut. Nah, sehingga hal ini memiliki relevansi yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Ya, kemudian next. Ya, apa sajakah elemen-elemen dalam pembelajaran berdiferensiasi? Nah, jadi adapun
beberapa elemen di sini atau ya beberapa elemen yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang terdiri dari ada kesiapan belajar peserta didik, minat belajar peserta didik, dan juga profil belajar peserta didik. Nah, kita lihat pertama yaitu bagaimana kesiapan belajar peserta didik. Jadi, kesiapan belajar peserta didik terkait bagaimana peserta didik dalam belajar. Nah, misalnya, seberapa mandiri atau tergantungnya peserta didik pada guru atau pengajar, dan juga seberapa cepat atau lambatnya peserta didik dalam menerima penjelasan atau arahan guru. Jadi kesiapan belajar peserta didik juga berkaitan dengan tingkat kognitif. Nah, apakah pada posisi berpikir konkret atau sudah abstrak? Nah, apakah masih bersifat sederhana atau kompleks pemikiran peserta didik tersebut? Nah, kemudian yang kedua adalah minat belajar peserta didik. Jadi minat di sini berkaitan dengan motivasi atau kesenangan peserta didik. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh tenaga pengajar dengan cara yang pertama itu cocokan. Jadi cocokan di sini artinya pengajar harus mampu mencocokkan antara minat peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi cocok atau tidak, ini minat peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, kemudian pengajar mampu juga koneksikan. Jadi koneksikan di sini artinya apa? Pengajar perlu menunjukkan hubungan antar materi pembelajaran agar peserta didik dapat menyadari keterkaitannya. Dan kemudian tenaga pengajar juga, baik itu guru maupun dosen, mampu menjembatani. Nah, menjembatani di sini seperti apa? Jadi pengajar harus mampu menyambungkan pengetahuan awal peserta didik dengan pengetahuan baru. Maka penting bagi pengajar mengecek kemampuan awal peserta didik sebelum memulai memberikan pengetahuan baru. Terkadang kita sebagai pengajar lupa ya, kita tanya materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kadang mungkin kita dikejar waktu atau sering kita lupa. Padahal itu penting karena hal tersebut yang menjembatani antara pengetahuan siswa yang sebelumnya dengan pengetahuan yang baru yang mau kita ajarkan. Dan kemudian ada motivasi. Nah, motivasi ini sangat penting bagi pengajar juga untuk mengetahui motivasi peserta didik untuk belajar ya, sehingga mampu menumbuhkannya. Jadi kita di sini sebagai pendidik, kita mendidik berarti kita dapat memanusiakan manusia. Jadi bukan kita hanya sekedar mentransfer apa yang kita miliki, misalnya pengetahuan, tapi kita di sini juga mampu kita memberikan motivasi belajar kepada siswa. Kita dapat membentuk karakternya. Jadi benar-benar di sini balance ya, seimbang antara kita memberikan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, kemudian kita lihat yang kedua itu profil belajar peserta didik. Nah, ini masih di elemen belajar peserta didik ya. Jadi, profil belajar peserta didik ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk peserta didik. Jadi gaya belajar yang seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Nida. Nah, dengan mengetahui profil belajar peserta didik, maka pengajar dapat menentukan strategi atau cara yang tepat dalam membuat skenario belajar. Nah, selain itu, keputusan-keputusan yang diambil oleh guru atau dosen dalam menyusun proses pembelajaran berdiferensiasi harus berkaitan dengan yang pertama itu kurikulum ya, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Misalnya tenaga pengajar mampu menyampaikan dan
mampu menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas kepada peserta didik, agar peserta didik dapat mengetahui apa yang akan dicapai dari pembelajaran tersebut. Nah, kemudian bagaimana tenaga pengajar menanggapi atau respon kebutuhan belajar peserta didiknya. Nah, ini berarti bahwa seorang tenaga pengajar wajib melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik sebelum melaksanakan aturan pembelajaran dengan tujuan agar harapan dan keinginan siswa atau mahasiswa dapat diketahui terhadap materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Nah, kemudian bagaimana tenaga pengajar menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Bagaimana tenaga pendidik mampu melibatkan peserta didik dalam proses belajar. Nah, kemudian manajemen kelas yang efektif. Misalnya usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang selalu menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan mereka, dan juga dapat membuat peserta didik tidak merasa bosan. Nah, kemudian next, yang berikut adalah bagaimana sih peran pembelajaran berdiferensiasi untuk peserta didik? Jadi di sini ada beberapa peran pembelajaran berdiferensiasi bagi peserta didik itu sendiri. Yang pertama adalah membantu peserta didik dalam belajar. Jadi tenaga pengajar dapat meningkatkan kesadaran terhadap kemampuan, minat, bakat, dan juga bakat siswa, sehingga tujuan pembelajaran juga dapat dicapai oleh seluruh peserta didik. Nah, yang kemudian kedua, dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, dapat menjalin hubungan yang harmonis antara peserta didik dan guru. Kemudian dapat membantu peserta didik menjadi pelajar yang mandiri, dan yang terakhir meningkatkan kepuasan guru. Next. Kemudian bagaimanakah strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk peserta didik? Nah, inti dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri adalah ketika pengajar dapat mengetahui dan mengenal peserta didiknya dengan baik, sehingga pengajar dapat merencanakan pengajaran baik secara individu, kelompok kecil, bahkan seluruh kelas. Nah, ketika pengajar memperhatikan strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut, maka sangat jelas bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memerdekakan peserta didiknya. Karena apa? Karena pembelajaran berdiferensiasi dibangun atas dasar memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi pemenuhan belajar peserta didik tersebut, nah, salah satu hal yang mendasar dari proses pembelajar yang menekankan pada kodrat peserta didik itu sendiri. Jadi next. Jadi di sini ada beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Jadi hal ini berkaitan dengan materi ajar, konsep, dan juga keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kurikulum. Jadi hal ini terlihat dari seperti pengorganisasian peserta didik dan membedakan format penyampaiannya. Nah, kemudian ada diferensiasi proses. Jadi diferensiasi proses ini berkaitan dengan kegiatan belajar atau proses kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik untuk memahami konten atau materi pembelajaran tersebut. Nah, jadi ketika strategi ini dilakukan, maka akan nampak sangat jelas bahwa proses yang dijalani peserta didik akan berbeda dengan proses belajar yang dijalani peserta didik sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi produk. Nah, hal ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan atau karya yang dibuat oleh peserta didik. Jadi strategi ini terlihat dari bagaimana membedakan produk hasil belajar
peserta didik. Jadi dari produk tersebut akan tergambar apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik itu sendiri. Nah, saya ambil contoh misalnya strategi pembelajaran berdiferensiasi peserta didik itu sendiri, entah itu baik Bapak Ibu mau terapkan di sekolah atau di universitas. Ini misalnya ya, sekarang kan masih ada juga sekolah dan universitas yang melakukan pembelajaran secara daring, virtual. Jadi salah satu pembelajaran berdiferensiasi tersebut adalah misalnya ketika pengajar atau pendidik misalnya membagi siswa dalam kelompok-kelompok ya. Jadi misalnya dari 5 kelompok di situ peserta didik dibagi ke dalam 5 kelompok. Kemudian kelima kelompok tersebut menyebar ke misalnya pendidik tersebut membuat lagi breakout, misalnya breakout 1, breakout 2 sampai breakout 5. Jadi di situ kelima peserta didik tersebut, kelima kelompok tersebut pendidik dapat mengontrol. Jadi pendidik di situ sebagai fasilitator memberikan misalnya satu materi dari kelima kelompok tersebut untuk berdiskusi ke dalam kelompoknya. Kemudian misalnya suruhannya adalah dari satu materi ini, tema materi ini, misalnya siswa atau mahasiswa disuruh untuk kembangkan materi tersebut. Misalnya disuruh buat dalam bentuk makalah atau PowerPoint. Nah, jadi misalnya sudah dibagikan kelompok-kelompok tersebut, kemudian kita disuruh misalnya bikin makalah atau PowerPoint, kemudian kembali lagi di misalnya room utama, kita semua kembali lagi ke room utama. Nah, kemudian menyebar lagi ke kembali lagi ke room 1, room 2, room 3 sampai room 5, tapi dengan anggota kelompok yang berbeda. Jadi misalnya di room 1 itu terdapat salah satu seorang dari anggota kelompok, misalnya di room 1 itu ada anggota dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 5. Begitu juga dengan room 2, misalnya di situ ada anggota kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5. Jadi di situ siswa atau mahasiswa benar-benar dituntut untuk bagaimana caranya sehingga bisa menguasai materi ini, karena siswa benar-benar dituntut untuk mandiri di situ. Jadi dia harus berusaha untuk bertanggung jawab atas materinya. Karena misalnya dia mau bertanya ke kelompok ke siapa? Karena di situ anggota kelompoknya, misalnya dia kelompok 1 benar-benar dia sendiri, sedangkan keempat temannya yang lainnya adalah anggota kelompok 2, 3, 4, dan juga 5. Ya, itu sedikit sharing dari saya, sedikit pengetahuan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya mungkin lebih seru kita diskusi ya, apalagi